Dalam dunia yang terus berubah, manusia mencari makna di tengah kemajuan. Arus globalisasi membawa perubahan cepat, kadang melupakan akar kehidupan. Namun di balik gemuruh modernisasi, tumbuh kekuatan dari tanah dan peluh rakyat. Kekuatan itu lahir dari sawah, dari keringat petani, dari gotong royong yang tulus. Inilah kekuatan koperasi pertanian, simbol harapan ekonomi rakyat kecil. Kekuatan yang menumbuhkan kesejahteraan tanpa meninggalkan nilai kemanusiaan. Dari Asia Timur, dua nama menjadi legenda dunia koperasi. Mereka adalah Zeno dari Jepang dan Nonghyup dari Korea Selatan. Dua raksasa yang menunjukkan bahwa kebersamaan bisa menumbuhkan kemajuan. Zeno bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi rumah besar bagi petani Jepang. Di sana, kerja keras dan ketulusan berpadu dalam semangat kebersamaan. Zeno menjadi pelindung pangan dan penjaga keharmonisan alam. Setiap daerah pertanian Jepang memiliki tangan Zeno yang bekerja senyap. Mereka memastikan petani tidak berjalan sendiri di tengah tantangan zaman. Dari benih hingga panen, Zeno hadir dengan sistem yang rapi dan manusiawi. Mereka membangun industri pangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tidak hanya soal hasil, tetapi juga kesejahteraan dan kedamaian sosial. Zeno mengajarkan bahwa kebahagiaan tumbuh dari kerja bersama. Setiap keputusan mereka berlandaskan kejujuran dan transparansi. Dalam setiap butir beras Jepang tersimpan cerita solidaritas tanpa pamrih. Sistem JA atau Japan Agricultural Cooperatives menjadi tulang punggung pertanian Jepang. JA bukan hanya jaringan bisnis, tapi juga ikatan moral antara petani dan tanahnya. Mereka berpegang pada prinsip kemandirian dan tanggung jawab sosial. Dengan semangat disiplin, Zeno berhasil membangun ekonomi yang kokoh. Jepang menunjukkan bahwa kemajuan dapat dicapai tanpa kehilangan nilai. Kini, mari beralih ke negeri ginseng yang indah, Korea Selatan. Gunung dan lembahnya menjadi saksi tumbuhnya koperasi besar bernama Nonghyup. Nonghyup adalah cahaya bagi komunitas pertanian Korea. Mereka hadir bukan hanya untuk menjual hasil panen, tetapi membangun kehidupan. Visi mereka sederhana, namun mendalam. Kebahagiaan dan harapan rakyat desa. Nonghyup ingin menjadi sahabat masyarakat, bukan sekadar lembaga ekonomi. Nilai dasarnya mencakup cinta, kolaborasi, dan pertumbuhan berkelanjutan. Mereka ingin menjadi organisasi yang dicintai dan dipercaya rakyat. Nonghyup menanam kepercayaan seperti menanam benih di tanah subur. Mereka menghubungkan pertanian dengan industri dan dunia keuangan. Setiap program mereka berpihak pada petani kecil dan keluarga desa. Pinjaman, pelatihan, dan pembinaan diberikan dengan semangat pemberdayaan. Yup membuktikan bahwa koperasi dapat menjadi tulang punggung bangsa. Dari sawah hingga pasar internasional, mereka menyalurkan hasil dengan adil. Inilah koperasi modern yang tidak meninggalkan nilai kemanusiaan. Meski berbeda bangsa, Zeno dan Nonghyup memiliki jiwa yang sama, jiwa yang lahir dari budaya timur yang mengajarkan harmoni dan tanggung jawab. Zeno tumbuh dari disiplin Jepang, Nonghyup dari solidaritas Korea, dua karakter berbeda, namun bersatu dalam semangat kesejahteraan bersama. Mereka membuktikan bahwa petani bukan kelompok lemah, tetapi fondasi bangsa. Setiap hasil panen adalah simbol dedikasi dan cinta kepada negeri. Kedua koperasi itu menjadi cermin kemajuan yang berakar pada nilai luhur. Mereka tidak hanya bicara ekonomi, tetapi juga martabat manusia. Dari Jepang dan Korea, dunia belajar arti kerjasama yang sesungguhnya. Kini mari kita kembali menatap tanah air tercinta, Indonesia. Negeri yang kaya, subur, dan diberkahi alam luar biasa. Tanahnya luas, airnya melimpah, sinar matahari menumbuhkan segalanya. Indonesia seharusnya makmur dari pertaniannya sendiri.
Namun kenyataan masih jauh dari harapan. Banyak petani hidup sederhana, bahkan kekurangan di negeri yang kaya. Hasil panen melimpah, tapi harga sering tak berpihak pada mereka. Potensi besar belum tergarap karena lemahnya manajemen dan kebersamaan. Disinilah kita perlu belajar dari Zeno dan Nong Hyuk. Bukan untuk meniru, tapi untuk mengambil nilai-nilai kebijaksanaan mereka. Nilai disiplin, kejujuran, dan cinta rakyat. Bayangkan, jika setiap desa di Indonesia punya koperasi pertanian yang kuat, koperasi yang mengolah hasil bumi dan menjualnya dengan harga pantas, koperasi yang menyejahterakan anggotanya tanpa harus bergantung pada tengkulak. Di sana, anak muda belajar berwirausaha dengan semangat kebangsaan. Di sana, lahir pemimpin yang jujur, bekerja untuk rakyat, bukan diri sendiri. Indonesia punya semua modal untuk itu. Tanah, tenaga, dan budaya gotong royong yang diwariskan nenek moyang. Yang dibutuhkan hanyalah kesungguhan dan kejujuran dalam kepemimpinan. Koperasi bukan hanya tempat menabung atau meminjam uang. Koperasi adalah wadah perjuangan ekonomi rakyat. Zano memberi teladan tentang ketulusan dan disiplin. Nong Hyuk mengajarkan cinta dan kolaborasi. Indonesia memiliki gotong royong yang menjadi nafas bangsa. Jika tiga semangat ini berpadu, lahirlah kekuatan baru dari Asia. Kekuatan rakyat yang mandiri dan bermartabat. Bayangkan, Indonesia yang berdiri sejajar dengan bangsa maju. Bukan karena kekayaan alam, tapi karena kekuatan persatuan rakyat. Koperasi menjadi alat perjuangan yang menjaga kedaulatan ekonomi. Ia menumbuhkan rasa cinta tanah air dan tanggung jawab sosial. Dari koperasi lahir semangat nasionalisme baru. Seperti Zano dan Nong Hyuk menyalakan cahaya di negeri mereka, kita pun harus menyalakan cahaya itu di bumi Nusantara. Cahaya yang lahir dari tangan petani yang jujur dan pekerja keras, dari semangat pemuda desa yang tidak menyerah pada keadaan, dari keyakinan bahwa Indonesia berdaulat, bukan sekadar mimpi. Karena kemakmuran sejati lahir dari persatuan rakyatnya. Ketika rakyat bersatu, tak ada yang mustahil bagi Indonesia. Dari Jepang, kita belajar arti disiplin. Dari Korea, kita belajar arti kolaborasi. Dari Indonesia, kita menemukan makna gotong royong sejati. Nilai-nilai itu bukan sekadar konsep, tapi jalan hidup menuju kemajuan. Mari kita wujudkan koperasi pertanian yang tangguh dan mendunia. Mari jadikan setiap ladang dan kebun sebagai simbol kemandirian rakyat. Setiap bulir padi mencerminkan doa dan kerja keras bangsa. Setiap senyuman petani adalah wujud kemerdekaan yang nyata. Indonesia harus kembali ke jati dirinya, negara agraris yang berdaulat. Dari desalah kekuatan itu bangkit, mengalir menuju kota dan dunia. Koperasi adalah jembatan menuju keadilan dan kemakmuran rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, koperasi menegakkan kejayaan bangsa. Indonesia, bangkitlah bersama koperasi.